Assalamualaikum, kami dari Poltekkes Kemenkes Gorontalo akan mendemonstrasikan cara melakukan edukasi kepada pasien. Terlebih dahulu kita lakukan screening atau wawancara kepada pasien kita. Baik, dari hasil screening awal ditemukan bahwa untuk Ibu Hafni itu untuk pola makannya terlalu banyak mengkonsumsi gula. Jadi batasannya Bu untuk gula itu adalah maksimal 4 sendok. Tapi dari hasil wawancara tadi Ibu lebih ya dalam satu hari. Kemudian untuk Ibu Putri dari hasil pemeriksaan berat badan dan IMT masuk kategori agak berlebih ya Bu ya, IMT-nya tidak apa-apa ya. Nanti kita mulai. Nah untuk itu hari ini saya ingin memberikan penyuluhan kepada Ibu berdua terkait dengan bagaimana menerapkan diet atau pola makan dengan gizi seimbang ya. Ibu bisa, saya ada poster di sini ya Bu ya. Jadi bikin video terus orang kan mau soal Poltekkes. Jadi semua Poltekkes. Di sini ada beberapa, di sini ada warna-warni Bu. Jadi ada beberapa poin penting Bu di sini ya. Ada yang biru. Nah warna-warna ini adalah poin penting bagaimana kita nanti bisa menerapkan gizi seimbang ya Bu ya. Nah yang pertama adalah membiasakan mengkonsumsi makanan pokok yang beragam. Jadi kalau semakin beragam itu justru semakin bagus. Jadi kalau makan pokoknya tidak hanya nasi saja, tapi bisa diganti-ganti setiap harinya. Misalnya diganti dengan makanan pokok yang lain. Ubi, Ibu suka ubi. Nah, bisa diganti ubi atau dengan misalnya roti. Ibu suka roti, bisa diganti misalnya dengan roti apa? Roti gandum. Itu lebih bagus ya karena seratnya lebih tinggi. Oke, itu yang warna biru. Kemudian ini yang warna orange. Batasi mengkonsumsi manis, asin, dan berlemak ya. Tadi Ibu Hafni kan suka makan manis ya Bu ya. Nah ini dikurangi ya. Yang gorengan itu kan enak, nah tapi itu berlemak, jadi nanti harus dikurangi ya. Dikurangi dulu, nanti lama-lama akan bisa menghindari sama sekali. Baik, selanjutnya yang warna ungu ya. Yang warna ungu ini adalah melakukan aktivitas fisik yang cukup ya. Dan pertahankan berat badan ideal ya. Untuk Ibu Putri ya mungkin bisa lebih banyak aktivitas fisiknya ya Bu ya. Jadi lakukan olahraga ringan saja begitu ya. Perlahan-lahan pasti bisa. Semangat, oke? Oke. Baik, sekarang kita yang warna hijau. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Jadi selama ini kalau budaya kita itu Bu, lauk itu misalnya ya makannya nasi, terus lauknya gorengan. Gorengan itu kan tepung juga. Nah, itu tidak mengandung protein. Jadi lauknya juga sebaiknya yang mengandung protein. Apa tuh yang biasa mengandung protein? Bagus, betul. Apalagi, bagus sekali ayam. Apalagi Ibu? Oh. Iya, jadi segala jenis ikan-ikanan, daging-dagingan, telur ya. Jadi tempe, tahu itu juga boleh ya. Jadi protein itu bisa juga dari protein nabati ya. Oke, terus jangan lupa cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah ya sebelum makan ya. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari infeksi ya. Kemudian ini ada hijau lagi ya, biasakan sarapan pagi. Nah itu Bu ya, kalau Ibu lupa ya Bu ya. Oh iya, jadi mulai sekarang karena sarapan pagi itu penting ya Bu ya. Kenapa? Karena kan pagi hari itu kita aktivitasnya banyak. Jadi kita usahakan untuk sarapan pagi begitu. Kemudian selanjutnya adalah biasakan minum air putih yang cukup dan aman ya. Jadi minum air putih sebaiknya berapa? Satu hari berapa liter? 2 liter. Iya, 2 liter ya. Jadi Ibu sediakan saja aqua yang seperti ini ya, supaya ada takarannya ya. Oke, terus banyak makan buah dan sayur. Nah ini buah dan sayur ini sangat bagus. Buah apa saja, sayur apa saja itu bagus ya Bu ya. Kemudian selanjutnya warna pink ini biasakan membaca label pada kemasan pangan. Jadi supaya kita tahu apanya, nilai kalorinya ya. Jadi berapa sih nilai kalorinya gitu. Supaya kita bisa, kalau kita sudah baca, kita bisa pilih-pilih mana yang kalorinya lebih rendah ya.
Kemudian syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi intinya ketika kita makan, kita berdoa, kita bahagia, kita senang gitu ya, supaya menjadi menjadi berkah ya untuk kita ya. Dan lagi jangan memantang-mantang makanan tertentu, karena biasanya mungkin yang dipantang itu justru kandungan gizinya bagus seperti itu ya. Ini adalah 10 pedoman gizi seimbang yang bisa diterapkan dalam nanti di rumah. Seperti itu Ibu Hafni dan Ibu Putri ya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Saya Bu, olahraga untuk obesitas itu yang bagus apa ya Bu? Aktivitas Iya. Jadi sebetulnya yang penting adalah olahraga yang jangan terlalu berat ya, karena kan misalnya lari itu kan nanti kakinya kalau tumpuannya tidak pas justru bisa cedera. Jadi olahraga yang ringan dulu. Kalau ibu biasanya sukanya apa olahraga? Misalnya renang itu bagus juga untuk orang dengan obesitas. Ibu suka berenang? suka. Ya, boleh. Iya, boleh berenang. Atau misalnya Jalan jalan kaki juga boleh, ya. boleh, jalan pagi ya. Jalan pagi saja, kemudian bersepeda juga boleh ya. Jadi kalau mau lari atau misalnya mau treadmill, tunggu dulu agak turun berat badannya ya. Jadi nanti baru mulai lari gitu. Tapi kalau masih relatif belum turun, kita olahraganya yang ringan dulu gitu ya Bu ya. Jadi oke, Berapa durasinya? ya baik. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Hafni dan Ibu Putri. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa kontak nomor saya ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.